لنا ولوالدينا من الذنوب والآثام على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وسلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Jamaah majlis dan masjid daripada Al-Mu'minin rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di subuh yang diiringi dengan tetesan hujan dari langit, Allah menetapkan kembali kepada kita semua untuk bisa melaksanakan tadinya salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan i'tikaf menunggu terbit matahari dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan kesemua itu atas izin Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kedua ibu bapa kita diampuni oleh Allah. Dosa keluarga kita, sahabat kita dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita dan kepada ini masjid sedangkan mereka sudah berdahulu di alam barzakh. Mudah-mudahan mereka pula mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Menyambung kajian kitab Futuhul Arifin fi bayani a'malis salikin wal wasilina ila Allah. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. La tashab man la yanhidhuka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Ujar Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, janganlah bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan semangatmu dengan keadaan hidupnya. Jangan berkawan, jangan bersahabat lawan orang yang kada menumbuhkan rasa semangatmu dengan keadaannya. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh, dan juga jangan bersahabat dengan orang yang tidak menunjuki jalanmu atas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkataannya. Kenapa ulama-ulama kita memberikan wejangan nasihat untuk kita bisa memilah dan memilih siapa yang pantas menjadi sahabat? Boleh secara umum kita mempunyai teman relasi, tapi secara khusus maka kita harus mendudukkan sebagai teman akrab orang-orang yang dipilih dan ditunjuki oleh Allah sebagai teman akrab
yang tepat dan membawa selamat. Kalau pian punya usaha bisnis, teman relasi usaha pian orang Kristen, orang Yahudi, orang non-Muslim, bebas, silahkan, tidak ada larangan dalam Islam. Namun ketika memilih teman akrab, ketika memilih teman sahabat sarantang saruntung ujar orang Banjar, pilihlah sahabat teman akrab yang membawa kita selamat. Kenapa juga kita harus memilih? Maka di dalam perkataan para ulama, as-suhbatu aslun kabir bis-suluki ilallahi ta'ala. Persahabatan itu adalah fondasi besar dalam kita menjalani suluk menuju Allah. Kenapa begitu? Karena Nabi kita sudah mencontohkan terlebih dulu ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Coba kita lihat, kita selidiki dan kita teliti serta kita hayati dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi kita dijalankan Isra dan Mi'raj beliau ditemani oleh Jibril dan Mikail. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr indal baiti muttaji'an baina rajulaini id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Dalam sebuah riwayat yang termaktub dalam kitab Anwarul Bahiyah, andai saja tuh Nabi kita berangkat langsung ke atas seperti Nabi Isa diangkat tanpa teman Jibril, tanpa teman Mikail, bagi Allah kuasa atau tidak? Kuasa, mampu. Kok kenapa jadi Nabi kita dalam perjalanan beliau menuju Allah itu ditemani oleh Jibril dan Mikail, memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kita tidak bisa lepas dengan yang namanya peran sahabat untuk kita bisa sampai kepada Allah. Setidaknya sahabat kita ada istilah orang tua menjadi sahabat, guru bisa menjadi sahabat, ibu-ibu punya suami bisa menjadi sahabat. Apa sih arti sahabat? Maka ulama mengatakan la tashab illa ahadan rajulain. Jangan berkawan kecuali di antara dua orang ini dipilih. Setidaknya salah satu di antara dua orang ini kita punya kriteria teman seperti ini. Yang pertama, rajulun tata'allamu minhu syai'an fi amri dinik fayanfa'uk. Seseorang yang bisa kita ambil ilmunya atau kita belajar dengannya akan sesuatu perkara agama yang mana dapat memberikan manfaat kepada engkau atau kepada kita. Teman yang selalu mengingatkan. Lagi-lagi Sayyidina Ali mengatakan, sebenar-benarnya cinta bukan orang yang membenarkan selalu sikap orang yang dicintainya, tapi sebenar-benarnya cinta adalah berusaha menjadikan orang yang dicintainya itu menjadi benar. Kalau pian tuh bisi kawan yang selalu membenarkan sikap kita, kita salah, bujur walai, mantap, ini bukan kawal, ini musuh dalam selimut. Selalu dalam perkara apapun salah benar, ini orang selalu membenarkan sikap kita, bukan berusaha untuk menjadikan sikap kita menjadi benar. Bawahan kepada atasan, bos mantap bagus, padahal apa yang dilakukan bos ada kesalahan. Tapi kenapa anak buah hanya ingin tujuannya supaya bos memberikan bonus, memberikan penghargaan, bahkan diinginkan oleh bawahan supaya naik pangkat.
lalu dipuja, dipuji, diambung-ambung. Nah ini orang kada cocok jadi kawan. Jamaah, Bu, normalitas manusia paling ketujuh yang namanya dipuji, diambung tuh paling ketujuh dah namanya manusia. Takkan orang ambungan, iya kah? Mantap pian Pak Haji ya, nyumbang hari ini 1 juta. Pokoknya di sini pian aja yang paling banyak menyumbang. Isuk tak ambung sini 2 juta nyumbang. Iya kah? Ambung lagi, masya Allah Pak Haji 2 juta, wah mantap Pak Haji. Esok 3 juta sini nambah. Bagus nambah, tapi menambah sedekahnya karena diambung. Terperdaya, terpesona, terlena oleh pujian yang disebut dengan musuh dalam selimut. Ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Yang pertama apa nih? Laki-laki atau seseorang yang mana bisa diambil ilmunya dan bermanfaat bagi kita. Yang kedua, seseorang yang mau mendengarkan, rajulun tu'allimuhu syai'an fi amri dinih fayaqbalu minka. Seseorang yang mau mendengarkan ilmu nasihat kita, artinya kita berikan arahan yang baik, dia mau menerima, fayaqbalu minka, dia selalu menerima apa yang kita beri. Artinya kebaikan nasihat ini pahit. Biar nasihat ini pahit. Karena ada yang namanya nasihat manis. Yang manis itu cuma pujian. Kenapa jadi pahit? Karena nasihat laksana obat. Nasihat itu laksana obat untuk menyembuhkan jiwa kita. Kalau pian datang ke dokter rohani, pian minta nasihati rohani pian. Datang ke dokter jasmani, pian minta berikan asupan jasmani pian. Begitulah. Dengan cara apa dokter itu? Ya dengan cara hal-hal yang kadangkala kita menolak. Oh jangan dok, saya tidak berani disuntik. Kada bisa. Mau sembuh atau tidak? Jangan dok, saya tidak berani dioperasi. Mau sembuh atau tidak? Lalu konsekuensinya kita harus menerima. Kenapa? Ingin sembuh. Begitu juga nasihat. Konsekuensinya kita harus berani menerima itu nasihat. Supaya sembuh jiwa kita. Ad-dinun nasihah. Ujar Nabi, agama itu bagian daripada nasihat. Kalau sudah tidak ada lagi watawasau bil haqq watawasau bis sabr, maka manusia akan dalam kerugian. Apa tawasau? Tawasau itu bukan hanya menasihati, juga siap untuk dinasihati. Tidak dikatakan orang yang bisa menasihati itu sempurna. Ketika dia memberi nasihat, dia harus bisa menerima nasihat. Ketika dinasihati pula. Namanya tawasau, saling nasihat menasihati. Bilhaq dengan kebenaran, bisabr dengan kesabaran. Ya Allah. Nah, pilih di antara dua ini, paling kada kita bisi kawan yang kita jadikan kawan akrab. Kenapa? Kawan akrab itulah yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Oh kok bisa Ustaz? Kawan memberikan syafaat kelak di hari kiamat, mana dalilnya? Wah. Maka jawabannya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah atau yang kita sering sebut ayatul kursi. Yang mana? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi, orang yang diinginkan oleh Allah, yashfa'u 'indahu, untuk memberikan syafaat di sisinya, illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah. Di sisi siapa? Di sisi Nabi kita Muhammad itu mendapatkan nanti hak-hak syafaat dan juga hak-hak untuk memberi syafaat. Di mana Nabi kita, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kelak nanti wahai kekasihku, yu'tika, diberikan kepada engkau apa saja, fatarda, sampai engkau puas.
Nabi kita cuma minta apa? Menyelamatkan umat. Lalu Nabi kita memilih lagi tangan-tangan kanan, tangan-tangan bawahan. Yang mana Nabi kita berikan lagi otoritas. Para sahabat silahkan kau pilih siapa yang kau mau bawa. Para wali silahkan. Para pewarisku silahkan siapa yang kau mau bawa ke dalam surga. Kenapa? Nabi kita mendapatkan otoritas fatarbo, sampai engkau puas wahai kekasihku Muhammad, apa saja yang kamu minta kau beri. Kada ada lagi yang dalam artian hijab dinding penghalang, dak, langsung Allah kasihkan hak untuk bisa memberikan syafaat. Maka Nabi kita disebut dengan syafaatul uzma, sang pemberi syafaat terbesar. Sedangkan di bawahnya syafaatus sugra atau syafaah kecil di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, mun kaitu Ustaz teh ya kada usah lagi beramal, kada usah lagi sembahyang, cukup mencari kawan yang baik aja, insya Allah ingin beri syafaat. Nah, ketahuilah jamaah, orang yang benar ibadahnya akan dipertemukan dengan sahabat yang baik. Malun saleh li rajulin saleh, harta baik untuk orang baik, sahabat baik untuk orang baik. Kenapa yuk aku selalu berkawan orang-orang yang kada baik? Jangan menyalahkan Tuhan, salahkan diri kita. Kehinaan akan memagnet kehinaan, kemuliaan akan memagnet kemuliaan. Lalu bagaimana kita nih Ustaz? Hendak juga yang namanya kada berpilih bulu berkawan. Iya kada ada larangan setelah berkawan kita secara bebas. Tapi ingat, yang kita jadikan sahabat qarib, sahabat yang bujur-bujur, yang pian pegangi perkataannya. Dulu sahabat bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengundang sahabat bernama Salman Al-Farisi untuk datang ke rumahnya. Sampai di rumah Abu Darda itu Salman dikasih wejangan makan, tapi Abu Darda kada mau makan. Ditanya oleh Salman, kenapa kada mau makan? Puasa. Pada saat itu Salman Al-Farisi mengatakan, puasa sunnah atau qadhaan atau wajib? Dijawab oleh Abu Darda, puasa sunnah. Ayo mari kita makan. Hormati aku sebagai tamu. Ujar Abu Darda, jangan, ikang kenapa membawa aku ke jalan yang salah? Kada, ujar Salman. Habis itu tiba lagi malam, kada berguringan Abu Darda sampai subuh beribadah aja. Lalu Salman pulang menggawil, sadang sudah guring. Nih jatahnya guring. Kena dulu ibadah. Ujar Abu Darda menjawab Salman, kenapa ikang melarang? Ini hak untuk ibadah kepada Allah. Besoknya Abu Darda datang kepada Rasulullah dan mengadu, wahai Rasulullah, tadi malam Salman nginap di tempatku dan mengatakan begini-begini, aku ibadah dikatakannya terlalu berlebihan, aku puasa dikatakannya terlalu berlebihan. Dan mengatakan itu Salman kepadaku, wahai Rasulullah, bahwa ada hak yang kau tunaikan untuk Allah, ada hak yang kau tunaikan untuk keluargamu, dan ada hak yang kau tunaikan untuk istirahatmu. Apakah ini benar wahai Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, benar. Apa yang dikatakan Salman itu sahabatmu pegang baik-baik. Artinya apa? Salman tidak melarang Abu Darda untuk ibadah, tapi mengingatkan jangan terlalu loyal sehingga membuatmu sakit dan tidak memperdulikan hak keluargamu, hak tamumu. Makanya kan ada yang namanya istilah uslub dalam melayani tamu, atau dalam bahasa kita ikramud dhuyuf, memuliakan tamu itu lebih utama dari pekerjaan yang lainnya. Datang tamu, tok tok tok, assalamualaikum, salam, ya kah? Pada saat itu apa yang kita lakukan? Hal-hal kesunahan. Maka segeralah kalian berdiri sambut tamu itu. Karena menyambut tamu
lebih afdal daripada sembahyang sunnah ribuan rakaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, kata Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Allah. Cara memuliakan tamu, sekurang-kurangnya segelas air jangan sampai tidak disuguhkan. Ini kesian tamu datang jauh-jauh. Jangan segelas banyu, nggih. Inya mahadang di luar kada dibukai. Anu kada mendengar, yang kada mendengar namanya kada sengaja. Ini sengaja. Maka kita menyia-nyiakan keberkahan rezeki buat rumah kita ketika kita menolak tamu-tamu mulia khususnya. Ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Kembali lagi kepada sahabat. Maka di dalam sembahyang pun kita diajarkan tidak melupakan orang-orang yang kita harus bersahabat dengan mereka. Di mana dalam sembahyang kita diajarkan tidak melupakan orang-orang yang pantas kita jadikan sahabat. Siapa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya kah? Salam sejahtera atas kami. Nabi kita tuh. Waktu beliau dialog khusus dengan zat wajibal wujud Allah Jalla wa'ala pada perjalanan beliau Mi'raj. Dan dihimpunkan dalam sebuah bacaan yang disebut dengan tahiyat. Dan menjadi rukun sembahyang itu tahiyat akhir. Ketika Allah menyampaikan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab Nabi kita, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera atas kami dan hamba-hambamu yang saleh. Kada mau menguluh, kada mau egois. Ketika diucapkan selamat, salam sejahtera oleh Allah kepada Nabi kita, kada dijawab lagi, inggih wahai Rabb, salam sejahtera alhamdulillah buat ulun. Dak. Tapi Nabi kita menyertakan alaina wa ala ibadillahis salihin. Disertakan para orang-orang yang saleh sebagai sahabat. Dalam Al-Quran ulang, wa kunu ma'as sadiqin. Dan jadilah kalian semua bersama orang as-sadiqin. Bersama as-sadiqin, orang-orang yang benar. Musafir, kita menuju perjalanan yang safahnya qasar dan jamak, itu disunnahkan dan Nabi kada pernah sendirian dalam perjalanan musafir. Paling tidak minimal satu orang dibawa beliau sebagai kawan dalam perjalanan. Waktu kapan hijrah beliau, seikung yang menjadi pendamping beliau, teman dalam perjalanan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Nabi kita mau sendiri langsung melakukan perjalanan yang sifatnya khusus dan spesial, Allah jadikan perjalanan itu singkat, bisa. Tapi Nabi kita terus ingin memberikan pelajaran kepada kita. Hidup tak bisa lepas dari sahabat. Carilah sahabat yang sejati. Dalam hadis Nabi pun disebutkan, kalau Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil. Ujar Nabi, seseorang itu tergantung, terkait atau terhubung siapa kawannya. Maka carilah di antara mereka yang bisa menghubungkan kepada jalan yang baik. Carilah kawan yang membawa kita sampai kepada Allah. Jangan mencari kawan yang membuat kita tambah jauh dengan Allah. Ketahui, kalau kita tuh bisi kawan yang membawa kita jauh dari Allah, ingat aja, waktu suka aja inya mau berparak, waktu duka inya mulai berjauh. Waktu kita mendapatkan kemewahan dunia,
kita, memarahi kita, menyapa kita, selalu membantu kita, pas kita bangkrut, pas kita anjlok. Nah, mulai menjaga jarak, mulai berjauh ini. Bukan sahabat saja, bukan kawan saja. Jamaah rahimakumullah wa atabakumullah. Al-hasil, ulama pun mengatakan yuzannu bil mar'i ma yuzannu biqarini. Seseorang itu bisa dinilai dari orang yang dijadikan teman dekatnya. Orang itu dinilai dari cara mencari temannya. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, dengan siapa aku pantas berkawan? Maka jawab Nabi, berkawanlah dengan orang yang pandai mencari kawan, yang pandai menempatkan kawan yang baik sampai selamat. Ya Allah. Di dalam hadis yang lain, kun ma'allah, jadilah bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, jikalau kamu kadakawa selalu senantiasa bersama Allah, fakun ma'aman fakun man ma'allah, fakun ma'aman ma'allah, maka jadilah atau bersamalah dengan orang yang bersama Allah. Fa innahu yuwasiluka ilallah, karena sesungguhnya kawan atau orang yang pian sertakan dalam perjalanan pian yang bersama menuju Allah itu bisa menyampaikan pian sampai kepada Allah. Jamaah yuringanlah. Bu, sudah ulun ingatkan pada pertemuan yang telah lewat bahwa penularan sesuatu yang tidak baik itu cepat ketika kita berkawan dengan orang yang tidak baik, dan penularan baik pun cepat ketika kita bisa berteman dengan orang baik. Berkawan lawan orang yang pemandir, yang tadi pian kada katuju bepandir, jamin seminggu ya pian tuguli ya. Berkawan orang pemandir dan jadi pemandir. Berkawan lawan orang bisa main catur, pian kada bisa main catur, tuguli ya. Berkawan orang main catur, skakmat, wah, bisa main catur. Kenapa? Tak kawan lawan orang main catur. Kada bisa pian bahasa Jawa, berkawan ya lawan orang bahasa Indonesia. Lambat. Walaupun pian kada belajar secara tekstual, secara buku, secara ilmiah, tapi karena berkat berkawan lawan orang Jawa bisa bahasa Jawa. Berapa banyak TKW yang berangkat ke Arab tidak pernah ngerti dengan ilmu alat, tidak pernah ngerti dengan bahasa Arab, tidak pernah ngerti yang namanya kitab, tapi ketika sudah bergana di sana 5 sampai 10 tahun bulik bisa bahasa Arab. Kenapa? Bergaul dengan orang Arab. Begitulah. Kalau kita mau tertular kebaikan orang kepada kita, kebaikan kawan kepada kita, pilihlah kawan yang baik hingga kebaikannya tertular kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah terus menempatkan langkah kita kepada langkah yang diridhoinya. Apalagi kita masih berada di bulan Rajab, Syahrul Haram. Mudah-mudahan tidaklah berakhir bulan Rajab ini, tidaklah pergi bulan Rajab ini, kecuali Allah sudah menghabiskan dosa-dosa kita, sehingga bulan Sya'ban ringanlah kita melaksanakan ibadah menyambut malam nisfu Sya'ban, hingga terus menyambut Ramadan dalam keadaan sehat, afiah, sehat jasmani dan rohani, siap untuk melanjutkan perjalanan dengan perjalanan yang lebih baik daripada hari kemarin. Karena apa? Karena hari ini kita lebih dekat kepada kematian ketimbang hari kemarin.
Karena hari ini kita lebih dekat untuk menuju ambang di mana pintu bisa bertemu dengan Allah ketimbang hari kemarin. Setiap hari terus kita lalui dan kita sadari dan harus kita yakini dalam hati, kita terus mendekati yang namanya kematian. Mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tuba liman matat wa ma matat hasanatuh. Maka beruntunglah bagi orang yang wafat tapi kebaikannya tidak ikut wafat. Mudah-mudahan kita tergolong dari golongan tersebut. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا مع اهل القدر انثى وذكر ربي وافقنا وفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخرت قيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر برضا منك العين واقضي عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رسول المن واغفر واستر ان تكرم من ستر وصلاة الله درج المصطفى من الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى ال الكرام الشرف وعلى الصحب المصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سارهم في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.